死定了！随我上前！此招必须一击即中，方能冲。老，随我助阵。中招！我军生物者，我就是陛下所说的神器。 减震，天清右臂，五月宫，六月九宝有名，三九宝转出有琉璃。第七魂技，武魂之身，地灭雷霆。解决这些魂师中的强者，趁现在尽可能三哥，你太强了！小三，三哥，第五魂技，凤凰流星四魂技，白虎流星雨。心血诛刺，死亡诸皇第六魂技。唐三，今日就是你的死。5名封号斗罗，1名魂斗罗。噬魂诸皇，此生俱一梦。八魂技，第三个塔，宗主被困。你们休想去救唐三！小怪物，你的对手是我。极大的重振了我军声威，令敌方重骑兵团的防御溃败，还重伤了封建宗宗主。蓝浩王不仅击杀了呼延震，太好了！只是蓝浩王被比比东单独招杀，斗志
必会设法击杀小三，军心涣散，甚至令雪崩陛下也是。如果击杀他，一定会令我比比东知道小三是我军核心人物，处境很危险呐。但只要能支撑一段时间就行。好，虽然无法快速战胜比比东，不用，这应该在小三预料中。那我派人增援来，浩王。我们正好可以击杀敌军的重骑兵。这蓝浩王他们现在拖住了武魂帝国的强者。大军继续向前推进，重骑兵团迎击武魂帝国重骑兵团。战线推进10里，我军大破武魂帝国前线重骑兵团。小三，体内痛苦的死去，今日便要你在我的魂境。唐三，比比东的这个魂技直接隔绝了我对三哥的。虽然大军那边情况不错，但三哥这边5秒。你优先辅助他。刘肉，如果后续小三受伤，三能撑住，大家该计划行动。刘肉，没关系，这2个人交给我和竹心。正龙宗宗主和黑虎宗宗主实力很强，先没法控制全场，我们独自作战一定要小心。小三被比比东纠缠住，胖子、小五、小奥，你们全场机动作战，就去会会老对手。好吧，那我们而不是与之死战，明白？啊！切记，我们的目的是拖住武魂帝国。平原就是你们的葬身之地。今日立马。无人能救你。唐三，第8魂技，锁定加攻击。天九诀，万字诀。他的魂骨原本应该属于我。泰坦巨猿魂骨技能，泰坦左臂魂骨技能，泰坦藏烛光，类似海神第一口中的海神之光，都全部反作用在我自己身上了。我纵在防御掉出那么1分力，怎么回事？却成困兽，待我宰割。可到头来，你自己钳制我方强者。但你们史莱克7怪一定是想……泰坦左臂魂骨技能，重力念，而且也得不到软弱之中前世自寻死路。在他的防御中，他说的没错。我都要先连天星龙之魂，第9魂技，来！就算你冲出我的防御，九宝有名，3约魂。我大军一往无前的时候，那时便是我们重骑兵团的后援马上就到，也改变不了你们必败的结局。起来！武魂帝国的
会派人拦住武魂帝国后援魂师，将我方推进了30里。果是，后援一到，立刻压制了我方大军。其余人与唐门4堂除2翼唐家军外。终于到我们上早了。七宝转出有琉璃，及魂师队伍牵制炎灵、火爆2宗。看谁先解决掉对手。炎灵宗宗主交给你，就交给我。小奥，火爆宗宗主跟我同时活出现。白虎破灭杀。凤凰爆裂技，火焰右臂魂骨技能，白日做梦。孩子，你想阻挡大军？爆炎星！再说吧。第五魂技，推前了，这种话你就留到。第五魂技，雷鸣暴攻一战，我们还没分出胜负。天道皇室将要1年才回。上次一战之后，你是又见面了。哼，不是你死，就是我亡。第7魂技，武魂真身。魔神斗罗跑爆生态，不能这么小姑娘，你不该向我做。能抓到我的话，小五且给你鱼吃。我在这儿。大笨熊，千军，同志小心，只怕他给我的任务，好一个一剑封杀死这个小姑娘，就是陛下。不惜一切代价是为的，就让我看看，失去了你的辅助，可是有性命之急速攻击啊！你的同伴九宝神光，你挡不住他的。3，受死吧！后方大军暂无还手之力，如果再次被他们突破，你能挡多久？ Pada episode kali ini diperlihatkan pasukan Kekaisaran Wuhun mundur setelah Tangsan menghabisi ketua perisai gajah. Namun Tangsan juga langsung dihadang oleh ketua sekte pedang angin dan langsung bertarung menghadapinya. Kultivasi dari ketua ini pun telah mencapai Master Douluo. Dia pun tak segan langsung menggunakan teknik tekanan pedang angin untuk menyerang
Tangsan, dan teknik ini merupakan gabungan dari beberapa anggota sekte pedang angin. Tangsan juga tidak tinggal diam, dia menggunakan teknik tulang roh tangan kanan Sanca Banteng Biru, dan Tangsan pun didukung oleh Rongrong menggunakan teknik Ratna Cempaka. Dukungan dari Rongrong ini merupakan dukungan 9 harta yang menambah 3 kali lipat kekuatan jiwa, 5 kali penyerangan, dan 6 kali peningkatan. Tangsan pun langsung mengeluarkan teknik roh guntur langit pemusnah dunia. Ketua sekte pedang angin pun langsung menambahkan kekuatannya dengan teknik roh ketujuh, wujud sejati roh pelindung. Sedangkan Tangsan menambahkan kekuatan serangannya menggunakan cahaya dari senjata emas Trisula Dewa Laut. Bentrokan kedua kekuatan itu pun sangat mengerikan, dan pada akhirnya ketua sekte pedang angin pun tumbang. Diperlihatkan jika para pasukan tentara Kekaisaran Wuhun saat melihat Tangsan, mereka pun malah melarikan diri. Diperlihatkan juga jika anggota 7 Monster Strike dan sekutu Tangsan yang lainnya pun berkumpul. Mereka langsung memuji Tangsan. Tangsan juga mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi sebanyak mungkin orang kuat dalam pasukan Master Roh Kekaisaran Wuhun. Dan perang pun terus berlanjut. Tak lama diperlihatkan sekelompok orang menyerang pasukan Tiando. Dia menggunakan teknik roh keempat Meteor Harimau Putih, dan seorang lagi menggunakan teknik roh kelima Meteor Ponik. Perang Master Roh dari kedua kubu pun terus berlanjut. Singkat cerita, Bibidong pun datang dan mengeluarkan teknik roh keenamnya, Kaisar Laba-Laba Kematian. Diperlihatkan serangannya telah banyak menghabisi pasukan dari Kekaisaran Tiando. Tangsan pun menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menetralisir serangan Bibidong. Bibidong juga datang dengan membawa pasukannya yang merupakan Master Dauluo dan Master Peng Ho Dauluo. Bibidong juga mengatakan ini adalah hari kematian Tangsan. Kemudian dia mengeluarkan teknik Kaisar Laba-Laba Penghisap Roh, dan teknik roh ke-8 yaitu mimpi penentu hidup dan mati, dan Tangsan pun langsung bergegas menahan serangan itu. Diperlihatkan kabut berwarna hijau itu pun menutupi pandangan, dan entah bagaimana keadaan Tangsan. Xiao pun mengkhawatirkannya beserta teman-temannya juga. Saat mereka akan mencoba membantu Tangsan, mereka pun dihadang pasukan Master Roh yang kuat dan hanya bisa menghadapi mereka terlebih dahulu. Diperlihatkan ke bagian lain, Jenderal Li pun memuji Raja Palu Biru Perak ini. Tak hanya membunuh Hu Yanzhen, namun juga membuat ketua sekte pedang angin terluka parah dan menghancurkan pertahanan pasukan kavaleri utama musuh. Dengan begitu, Tangsan juga telah membangkitkan semangat pasukan Kekaisaran Tiando. Namun, sekarang Tangsan sedang diincar langsung oleh Bibidong, dan keadaannya sekarang sangat berbahaya. Bibidong juga telah mengetahui kalau Tangsan adalah inti dari pasukan Tiando. Dan jika Bibidong berhasil membunuh Tangsan, maka pasti akan mengacaukan semangat pasukan. Dan yang lebih parahnya lagi, akan membuat Kaisar Suibeng kehilangan semangat perang. Bibidong juga pasti akan menghalalkan segala cara untuk membunuh Tangsan. Jenderal Li pun berencana akan mengutus orang untuk membantu Raja Palu Biru Perak ini. Namun gurunya mengatakan tidak perlu, karena seharusnya Tangsan sudah menubah hal ini. Meskipun tidak bisa mengalahkan Bibidong dengan cepat, tapi yang terpenting adalah bisa bertahan untuk sementara waktu. Karena keadaan sudah seperti ini, Jenderal Li pun berencana akan menyerang pasukan kavaleri utama Kekaisaran Wuhun. Selagi Tangsan menghadang orang-orang terkuat mereka, Jenderal Li pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera mengepung dan menyerang. Singkat cerita, salah satu pasukan melapor kepada Jenderal Li jika pasukan Tiando telah berhasil menerobos garis depan kavaleri utama Kekaisaran Wuhun dan membuat garis perang maju sejauh 5 km. Kembali kepada Tangsan, dia sedang terjebak dalam teknik milik Bibidong. Bibidong juga mengatakan kali ini dia akan membuat Tangsan mati dan menderita dalam teknik rohnya itu. Tangsan pun langsung mengeluarkan palu hotiannya dan bersiap menghadapi serangan Bibidong. Rongrong juga merasakan kalau keadaan Tangsan itu tidak bagus karena teknik roh Bibidong itu langsung memutus dukungannya kepada Tangsan. Kemudian Bos Dai pun menenangkan Rongrong. Dia mengatakan Tangsan pasti bisa bertahan dan menyarankan semuanya untuk bergerak sesuai rencana, dan juga menyuruh Rongrong untuk memfokuskan dukungannya pada Tangsan jika Tangsan terluka. Diperlihatkan Bos Dai dan Juking pun menghadapi ketua sekte Naga Suci dan sekte Harimau Putih. Diperlihatkan mereka berdua pun sangat kuat. Bos Dai pun memerintahkan Xiaowu, Mahujun, dan Oscar untuk berperang melawan seluruh bagian pasukan dan menyerahkan para ketua ini kepada mereka berdua. Tangsan sudah dijerat oleh Bibidong dan untuk sementara tidak bisa mengendalikan situasi. Bos Dai pun menginstruksikan mereka agar berhati-hati saat berperang sendiri dan mengingatkan jika tujuan mereka adalah menahan orang kuat dari Kekaisaran Wuhun, bukan perang sampai mati.
Kembali kepada Tangsan, dia pun diserang terus-menerus oleh Bibidong dengan teknik roh kedalapannya, penguncian dan serangan. Diperlihatkan kali ini Tangsan hanya menghindari serangan tersebut. Tak lama, Tangsan juga menggunakan teknik roh ke-9-nya, mantra penerobosan, dan juga teknik tulang roh tangan kiri kera raksasa, tinju maut kera raksasa. Saat Tangsan menggunakan teknik tulang roh ini, Bibidong pun semakin kesal, karena tulang roh ini seharusnya menjadi miliknya. Diperlihatkan Tangsan tiba-tiba terkena sebuah serangan, dan serangan kali ini sama seperti cahaya dewa di ujian pertama. Serangan yang dilancarkan Tangsan malah berbalik menyerangnya. Dalam keadaan Tangsan yang terluka karena serangannya sendiri, Bibidong pun langsung menyerangnya, dan Tangsan pun dibuat babak belur dan terjerat oleh jaring laba-laba milik Bibidong. Bibidong juga mengatakan jika dia sudah mengetahui rencana dari 7 monster strike hanya untuk menahan orang-orang hebat di pihaknya. Namun pada akhirnya Tangsan akan menjadi tahanan yang bisa dibunuh semaunya. Tangsan pun melawan balik. Dia menggunakan teknik roh tangan kiri kera raksasa, hantaman gravitasi. Namun serangan Tangsan tak berarti apa-apa. Dia juga beranggapan jika melawannya langsung dalam tameng perlindungannya itu sama saja mencari mati. Tangsan juga tidak bisa mendapatkan dukungan dari Rongrong, dan dia juga harus berusaha sendiri untuk menembus tameng perlindungan ini. Tangsan pun mengeluarkan teknik roh ke-9, Sanca Banteng Biru Perak, dan akhirnya berhasil menembus tameng tersebut. Setelah Rongrong bisa merasakan kembalinya Tangsan, dia pun langsung memberikan dukungan pada Tangsan. Namun Bibidong mengatakan, meski berhasil menerobos tameng perlindungannya, Tangsan tidak akan bisa mengubah kekalahannya. Bantuan kavalari utama Kekaisaran Wuhun juga akan segera tiba, dan bilang ini adalah momen pasukan Kekaisaran Wuhun tidak terkalahkan. Diperlihatkan bala bantuan pasukan itu pun datang dan membalikan keadaan. Mereka pun merupakan anggota dari 7 sekte utama, sekte Kambing Kamois dan sekte Macan Tutul Api. Dan begitu mereka datang telah berhasil menahan pasukan Tiando, bahkan mendekat sampai sejauh 15 km. Jenderali pun meminta masukan dari penasihat. Kemudian dia mengutus orang untuk menahan master bantuan Kekaisaran Wuhun. Selain pasukan 2 sayap sekte Tang, maka semuanya diperintahkan untuk menahan sekte Kambing Kamuis dan sekte Macan Tutul Api bersama dengan pasukan 4 aula sekte Tang. Diperlihatkan Mo Jun memanggil Oscar dan menyuruhnya menghadapi ketua sekte Kambing Kamois dan menyerahkan ketua sekte Macan Tutul Api padanya karena mereka sama-sama bertipe api. Oscar pun menyetujuinya dan berlomba siapa yang akan mengalahkan lawan terlebih dahulu, dan pertarungan antara para master ini pun semakin sengit.